Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan BDHS Channel. Kali ini kami akan sedikit membahas tentang asal muasal Candi Patakan. Candi Patakan atau biasa dikenal dengan Candi Pataan terletak di Desa Patakan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, yang konon cerita merupakan tempat persembunyian dari Raja Airlangga saat Ratu Dyatulodong dari Kerajaan Lodoyong menyerang dan menghancurkan Kerajaan Waton Mas yang didirikan Raja Airlangga. Jauh sebelum Raja Airlangga berjaya dengan Kerajaan Kahuripan yang sekarang dikenal dengan Provinsi Jawa Timur, yang tentunya memiliki kisah riwayat yang luar biasa. Raja Airlangga adalah keturunan dari Raja Udayana yang berkuasa di Kerajaan Bali, dan ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri wangsa Isyana dari Kerajaan Medang. Pada usia 16 tahun, Airlangga dinikahkan oleh putri dari Raja Dharma Wangsa Teguh, raja dari Kerajaan Medang, yang notabene adalah paman dari Airlangga sendiri. Ketika seluruh Kerajaan Medang berpesta merayakan pernikahan Airlangga dan putri Dharma Wangsa Teguh, tanpa diduga Raja Wurawari menyerang Kerajaan Medang dan menghancurkan kerajaan. Raja Dharma Wangsa Teguh tewas beserta istri dari Airlangga. Tapi Raja Airlangga berhasil lolos dan menjadi pertapa dengan ditemani oleh Empu Narotama. Raja Airlangga bertapa mulai dari tempat satu ke tempat yang lain, melewati hutan-hutan dan juga gunung-gunung, hingga pada akhirnya masyarakat Medang menyadari bahwa Airlangga, yang merupakan menantu dari Raja Dharma Wangsa Teguh, masih hidup, dan mengutus perwakilan untuk meminta Airlangga menjadi Raja Medang selanjutnya. Raja Airlangga mulai kembali membangun kerajaan dan memindahkan pusat kerajaan ke Kerajaan Waton Mas. Raja Airlangga mulai menata kembali wilayah Medang yang meliputi Pasuruan dan Sidoarjo. Namun pada saat itu Raja Airlangga belum berpikir untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. Raja Airlangga mulai melebarkan wilayah kekuasaannya saat mendengar Kerajaan Sriwijaya yang menjadi sekutu dari Raja Wurawari dihancurkan oleh Raja Rajendra dari Kerajaan Chola India. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Raja Airlangga untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. Saat mulai melebarkan wilayah kekuasaannya, Raja Airlangga berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, mulai dari Kerajaan Kediri, Kerajaan Trenggalek, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Namun kekuatan yang dipunya dirasa belum cukup untuk membalaskan dendam Medang terhadap Kerajaan Wurawari yang telah menghancurkan Medang. Hal itu membuat Raja Airlangga berpikir untuk bekerja sama dengan Kerajaan Lodoyong yang daerah sekarang dikenal dengan daerah Tulungagung, yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu bernama Ratu Dyatulodong. Namun hal itu ditolak oleh sang ratu, dan Ratu Dyatulodong menyerang Kerajaan Waton Mas milik Raja Airlangga, membuat Kerajaan Waton Mas hancur lebur, dan Raja Airlangga melarikan diri dan sampailah di daerah Patakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Candi Pataan, dan hari ini kami sudah bersama dengan juru kuncinya atau yang tahu tentang Candi Pataan di daerah sini. Mungkin akan kita tanya-tanya lebih lanjut untuk tentang di Candi Pataan ini. Pak, Assalamualaikum. Oke. Dengan paring asma sinten, Pak? Agus. Pak Agus. Kita di sini mau mereview tentang Candi Pataan ini, Pak. Kita pengen tahu sejarahnya seperti apa Candi Pataan kok bisa ada di desa Pataan ini, maksudnya dari awal dulu seperti apa kok sampai di desa Pataan Sambeng ini. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita Candi Pataan ini dulu seperti apa, atau mungkin dulunya itu bangunan yang dibangun siapa kok sampai bisa di sini. Monggo, Pak. Dulunya itu seperti gunungan itu, Pak. Terus ada dari LSM Lamongan menemukan prasasti yang ada di Museum Jakarta. Sekarang di sana prasastinya. Gunung terus dikeruk gitu, Pak ya. Terus Jadi, ternyata diteliti sama BPCB Trowulan. BPCB Trowulan terus dikeruk ke dalam dan ditemukan candi ini. Iya. Candi ini dulu yang membangun itu siapa, Pak? Yang membangun ini. Tapi ini adalah petilasan dari Erlangga. Raja Airlangga. Ketika dalam buku sejarahnya yang kalah perang itu, Pak ya. Iya. Kalah perang sama Ratu Diah Tulodong itu, Iya. dari kerajaan Lodoyong yang sekarang jadi Tulungagung itu, Iya. Pak. Ya. Terus lari ke sini, terus mendirikan candi. Berarti di sini masyarakat sini berperan baik ya, Pak, dulu. Dalam artian berperan aktif melindungi Raja Airlangga dari pelariannya itu. Betul. Mungkin nanti kita bisa dibantu untuk keliling candi, Pak. Nanti sambil minta tolong jenengan tunjukkan kalau ini candi apa, candi utama, candi apa gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Oke. Candi ini kan menghadap ke barat. Candi ini menghadap ke barat. Arah Jombang nggih. Mboten. Sana. Buatan Jombang. Jombang kan betul. Tapi ini candi ini bawahnya apa atasnya, Pak? Yang ini kan sudah bawahnya. Bawahnya, atasnya Atasnya kan sudah hancur ya. hancur. Oh. Ini kan ekskavasi dari sini. Tapi kalau misalkan ini nanti dikeruk ke bawah, masih perkiraan masih ada lagi, Pak ya? Tapi kemungkinan enggak dikeruk, Pak. Buat penumpang yang penumpang yang atas. Tapi nanti ada rencana untuk dibangun, Pak? Kalau pemugaran masih lama pemugaran. Kalau ekskavasi nanti ekskavasi pagar bulan 10 ekskavasi pagar. Berarti nanti tetap ada rencana untuk Pemugaran. pembangunan ya dari Pemkab. Ada. Kalau dulunya kan ini dikira pintu, ternyata nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Cuma ada lubang di atas dan pelataran di atas itu. Oh, berarti dulunya itu yang tempat persembunyiannya itu di atas candi ini? Di atas ada lubangnya. Di atas ada lubangnya. Pelatarannya. Bangunan ini kan menjulang ke atas, bukan ke bawah. Menjulang ke atas, terus karena ditemukannya pada saat sudah runtuh, tinggal bawahnya saja. Berarti dulu Raja Airlangga bersembunyinya di tengah-tengah sini, Pak? Iya. Tengah-tengah candi ini ya? Ini berarti bagian depan, Pak ya? Depan ini. Bagian depan candinya? Iya. Belum ditemukan struktur, belum ada relief-reliefnya belum ada, cuma strukturnya ada. Baru strukturnya saja yang ditemukan. Kalau pagarnya sana, pagar candinya? Iya. Di gapura masuk. Di sini adalah tempat di mana pagar dan juga pintu utama masuk ke Candi Pataan yang ada di sebelah sana. Jadi dulunya candi itu menghadap ke barat, dan ini ditemukan prasasti pagar dan juga pintu dari Candi Pataan. Oke, ayo kita lihat. Ini pagarnya menjulang sampai ke sana, Pak ya? Ke sampai sana foto. Foto itu Pisang sana. oh, pisang itu terus masuk ke sana ya? Sana terus yang di bawah gubuk itu Iya.
2013, 2013, 2016, 16, 18, 18. Oh, berarti setelah 2013 diekskavasi itu berhenti dulu. 2016 sampai 2020 diekskavasi lagi. Dan hasilnya terlihat seperti ini. Pagar dan juga candi yang mulai terlihat. Kalau melihat bangunannya ini sih sama seperti ini nanti. Kayaknya pintu masuk ini terus ada candi lagi nih. Iya. Kayaknya kalau lihat bangunannya sih. Di sini juga banyak ditemukan batu lumpang. Batu Tapi lumpang. seperti Oh, lumpang kumpul, buat Pak. ini ya? Iya. Numbuk padi itu. Ini adalah bentuk dari pagar awal Candi Pataan yang mana menjulang mulai dari pojok sebelah sana sampai pohon pisang itu dan mengelilingi Candi Pataan. Ditemukan lumpang juga di sini, Pak ya? Iya. Di sini ditemukan lumpang. Lumpangnya di sana, Pak. Lumpangnya sudah dipindah ke sana. Itu masuk kan sini. Lumpangnya kanan kiri, tapi sudah dikumpulkan di sana. Sudah dikumpulkan di warung sana, Pak ya? Biar nggak hilang. Oke, jadi lumpangnya dipindah ke sana supaya tidak hilang. Jadi salah satu momen bersejarah atau benda bersejarah yang ditemukan di sini adalah lumpang. Lumpang atau yang biasa disebut masyarakat sini sebagai penumbuk padi itu sudah ketemu. Ada berapa biji, Pak? Atau berapa lumpang? Banyak 5. Ada 5 lumpang yang disimpan di sebelah sana supaya tidak hilang atau tercuri orang. Mungkin kita bisa lihat candi-candi yang lain, Pak. Monggo. Berarti ini candi yang kecil ya, Pak? Yang kecil. Candi yang kecil, juga tempat pemujaan. Iya, pemujaan. Tapi khusus prajurit. Prajurit sama yang lain-lain. Berarti yang Pengawal. yang utama di sebelah sana itu khusus Raja Airlangga, yang di sini khusus prajuritnya. Kalau ingin lihat lubang di atas juga ada. Lubangnya juga ada, Pak? Ada. Bisa untuk naik ke atas. Oke. Jadi di sini ada lubang di atas, di mana lubang itu sebagai pintu masuk dari Raja Airlangga ketika bersembunyi, ketika beliau pelarian kalah perang dulu. Kita akan lihat lubangnya di sana. Ini lubang tempat persembunyian dari Raja Airlangga, Pak. Iya. Berarti ini masuk ke dalam ini masih bisa, Pak ya? Kalau misalkan Kalau digali bisa, tapi untuk sementara kan nggak bisa digali. Nggak berani. bisa digali. Dari BPJ nggak berani. Kan takut jatuh. Ya. Jadi di sini adalah lubang dari Candi Pataan sendiri, di mana lubang ini dipakai sebagai pintu masuk tempat persembunyian dari Raja Airlangga. Cuma satu ya? Iya, satu. Kan sana? duanya kan ada di situ tapi kan rusak. Ini pelatarannya. Oke. Nah, jadi di belakang sini adalah pelataran atau biasa orang sini nyebutnya sebagai ruang tamu ya, Pak ya? Iya. Pelataran atau ruang tamu atau tempat persembunyian dari Raja Airlangga tadi seperti ini. Jadi lubang ini dipakai ketika beliau mau masuk ke dalam candi. Tapi untuk pelatarannya seperti ini. Ini adalah bagian tengah dari candi, karena candi ini sebenarnya menjulang ke atas, Pak ya. Iya, Tapi runtuh dan banyak sekali bebatuan reruntuhan yang masih disimpan dan akan diperbaiki mulai bulan 10 besok. Ini adalah bagian belakang dari candi utama yang diekskavasi pertama pada tahun 2013. Terus diperbarui lagi ketika tahun 2016 sampai tahun 2020. Bagian belakang candi terlihat seperti ini.
Berarti ini batu-batunya dari candi ini dipindah ke sini Pak ya? Ya itu kan Reruntuhannya. dari sini dipindah ke situ. Jadi besok ketika ada perbaikan tinggal Tinggal dipasang lagi. Ini pohon ini juga berarti yang menutupi candi ya Pak ya? Ya, ini Berarti pohon terembesi ada 3 kemarin, 1, 2, 3 sana yang depan, terus di atas banyak di atas tanah di yang atas candi di atas candi. banyak. Berarti bisa diindikasi kalau pohon ini yang menghancurkan bangunan candi itu Pak ya, akarnya. Akar Kalau dari nggak pohon dipotong terembesi. ya hancur semua. Di sini terdapat punden. Orang sekitar sini menyebutnya punden karena ini adalah tempat pemujaan atau tempat berdoa pada zaman dahulu. Tidak jauh dari candi lokasinya, berjarak sekitar 100 meter lah dari candi. Nah ini ada tempat pemujaan atau punden yang dulunya orang-orang di sini itu berdoanya di sini. Ini adalah punden yang sama seperti di atas, cuman ini sudah runtuh atau hancur karena perkembangan zaman. Punden ini juga sama, fungsinya sebagai tempat pemujaan dan juga tempat berdoa pada zaman dahulu. Di sini ditemukan sendang atau tempat mandi pada zaman dahulu, yang mana anehnya sendang ini tidak pernah kering meskipun dalam musim kemarau. Airnya juga sangat jernih meskipun hanya sebatas kolam ini. Dan sendang ini mengalir. Berhubung musim kemarau jadi tinggal ini air yang ada. Terima kasih Pak Agus untuk penjelasan tentang Candi Patahan tadi. Semoga penjelasan dari Pak Agus bisa membuat Candi Patahan ini lebih dikenal orang, lebih menjaga budaya yang ada di samping ini, khususnya di Lamongan, sehingga nanti tidak dilupakan oleh generasi bangsa Indonesia. Mungkin itu, kami pamit undur diri. Terima kasih Pak Agus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Patakan ini, Raja Airlangga yang bertujuan membangun kembali kekuatan berhasil mengumpulkan bala tentaranya dan juga pasukannya. Raja Airlangga kemudian kembali untuk menyerang kerajaan Lodoyong yang dipimpin oleh Ratu Dyah Tulodong dan berhasil mengalahkannya. Setelah peristiwa itu, Raja Airlangga mulai kembali menata wilayahnya dan membangun sebuah kerajaan yang sampai saat ini kerajaan itu dikenal dengan Kerajaan Kahuripan. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, dan komen Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat kami untuk membuat konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.